Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai penggunaan statistika. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Dani Ardiansyah, yang kedua ada Rifani Pauji, yang ketiga ada Syafiq Asmawi, yang keempat ada Januari Nenggolan, yang kelima ada Aziz Ilmawan, yang keenam ada Muhammad Alwi, dan berikut adalah PowerPoint yang akan kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ardiansyah dengan NPM 2023500831. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai penggunaan statistika. Dalam kinerja sistem IT, sangat penting untuk mengukur, menganalisis, dan meningkatkan performa berbagai komponen teknologi informasi. Berikut beberapa penerapan utama statistika dalam kinerja sistem IT. Saya di sini ingin melanjutkan pembacaan saya yang kemarin mengenai penggunaan statistika. Di sini yang pertama ada 1. Pemantauan dan analisis kinerja sistem, yang mana terdiri dari analisis waktu respon, pengelolaan uptime dan downtime, dan identifikasi outlier. Saya akan menjelaskan tentang analisis waktu respon. Statistika digunakan untuk menghitung rata-rata median atau persentil. Nah, analisis waktu respon dalam statistik adalah suatu metode untuk mengukur dan menganalisis suatu durasi waktu yang diperlukan oleh suatu sistem atau proses untuk merespon suatu perubahan, permintaan, atau kejadian tertentu. Yang kedua ada pengelolaan uptime dan downtime. Pengelolaan uptime dan downtime dalam statistika seringkali terkait dengan analisis kendaraan dan pengukuran kinerja sistem atau peralatan. Uptime merujuk pada waktu atau periode dengan baik, sementara downtime mengacu pada periode ketika sistem atau perangkat tidak berfungsi atau sedang mengalami kerusakan. Selanjutnya ada identifikasi outlier. Identifikasi outlier dalam statistika merujuk pada proses untuk menemukan nilai-nilai yang berbeda secara signifikan dari data lainnya dalam suatu set data. Outlier adalah nilai yang tampaknya tidak sesuai dengan pola atau distribusi umum data tersebut. 2. Prediksi beban dan perencanaan kapasitas. Analisis track. Menggunakan model statistik seperti regresi untuk memprediksi pertumbuhan lalu lintas atau beban kerja. Simulasi kapasitas. Melakukan analisis simulasi untuk memprediksi kemampuan sistem menangani permintaan berdasarkan data historis. Oke, lanjut optimasi sistem. A/B testing menggunakan uji hipotesis untuk membandingkan performa dua versi sistem atau aplikasi. Merujuk pada penggunaan uji hipotesis untuk membandingkan performa dua versi sistem atau aplikasi. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui versi mana yang lebih efektif atau efisien berdasarkan hasil pengujian. Selanjutnya analisis efisiensi algoritma. Statistika membantu mengevaluasi algoritma mana yang memberikan performa terbaik berdasarkan waktu eksekusi dan pemanfaatkan sumber daya. Menggunakan statistika untuk mengevaluasi algoritma yang memberikan performa terbaik. Penilaian didasarkan pada waktu eksekusi dan pemanfaatan sumber daya seperti memori atau prosesor. Yang keempat itu adalah keamanan dan deteksi anomali. Pendeteksian anomali adalah menggunakan metode statistik
misalnya standar deviation atau Z-score, untuk mengidentifikasikan aktivitas mencurigakan. Model probabilistik adalah membangun model berbasis probabilitas untuk mendeteksi pola serangan atau ancaman keamanan. 5. Monitoring infrastruktur IT. Kita dapat menggunakan statistika deskriptif untuk menganalisis log sistem, seperti data log server atau jaringan. Yang kedua, kita dapat menggunakan statistika untuk mengevaluasi jaringan, untuk mengukur latensi, throughput, dan kehilangan paket atau paket loss untuk menentukan performa jaringan. Yang keenam, pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan berbasis data adalah pendekatan di mana keputusan dibuat berdasarkan analisis dan interpretasi data. Dalam konteks IT, ini berarti menggunakan data untuk memahami kondisi sistem, mengevaluasi performa, dan memitigasi risiko. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa setiap tindakan didukung oleh bukti yang kuat, bukan sekedar asumsi atau intuisi. Pembuatan dashboard. Dashboard adalah alat visualisasi yang menyajikan data secara intuitif dalam bentuk grafik, tabel, atau metrik utama. Statistik digunakan untuk yang satu, mengukur performa, melacak indikator utama seperti penggunaan CPU, memori, atau waktu respon aplikasi. Yang kedua, pemantauan real time, membantu tim melihat anomali secara langsung sehingga dapat merespon lebih cepat terhadap masalah. Yang ketiga, pemahaman bersama. Data yang divisualisasikan memudahkan kolaborasi antar tim karena semua pihak memiliki gambaran yang sama mengenai kondisi sistem. Contoh, dashboard Grafana menunjukkan lonjakan pengguna memori, membantu tim memutuskan untuk menambah kapasitas sebelum sistem crash. Dan selanjutnya, analisis risiko. Analisis risiko menggunakan pendekatan probabilistik untuk memahami kemungkinan dan dampak kegagalan sistem. Dengan statistik, Anda dapat mengidentifikasi potensi masalah, misalnya menganalisis pola kegagalan komponen hardware untuk menentukan kapan pergantian diperlukan. Yang kedua, mengukur dampak, mengestimasi kerugian finansial akibat downtime berdasarkan data historis. Yang ketiga, dengan statistik dapat menyusun rencana mitigasi, menggambarkan strategi untuk meminimalkan resiko berdasarkan probabilitas kegagalan yang diidentifikasi. Contoh, dengan menganalisis log server, ditemukan bahwa disk input atau output sering menjadi penyebab lambatnya sistem. Tim memutuskan untuk mengganti disk dengan SSD untuk mengurangi risiko di masa depan. Contoh tool yang digunakan. Yang pertama, Grafana atau Prometheus. Fungsinya memonitoring performa sistem dan menampilkan data real time. Keunggulannya open source, mudah diintegrasikan, dan mendukung berbagai sumber data. Contohnya, memantau tingkat CPU pada aplikasi yang berjalan di Docker. Tools yang kedua, R atau Python. Fungsi menganalisis data lebih mendalam, seperti tren, historis, atau prediksi performa di masa depan. Keunggulannya, kayak pustaka statistik seperti NumPy, Pandas, dan StatsModel. Contoh Python digunakan membuat model prediktif downtime berdasarkan data log. Tools yang ketiga, Splunk atau ILK Stack. Fungsi mengolah log data, mendeteksi pola anomali, dan membantu troubleshooting. Keunggulan mendukung analisis skala besar dan pencarian cepat. Contoh dari Splunk, mendeteksi serangan DDoS berdasarkan pola permintaan jaringan yang tidak biasa. Jadi manfaat statistik dalam IT, yang pertama itu deteksi masalah lebih proaktif. Statistik dapat memungkinkan identifikasi dini anomali sebelum berdampak signifikan. Yang kedua, peningkatan efisiensi dengan data performa. Tim dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya. Yang ketiga, mendukung kebutuhan bisnis. Sistem tetap berjalan normal, memastikan kelancaran operasional bisnis, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Jadi kesimpulannya, pendekatan berbasis statistik memberikan keunggulan kompetitif dengan cara meningkatkan ketepatan keputusan, mengurangi risiko, dan memastikan sistem tetap relevan dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang.